Haleluya, shalom semuanya. Shalom, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi, katakan shalom. Lebih kencang lagi, shalom. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Semuanya bersemangat, amin. Semuanya bersemangat, amin. Amin. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya, angkat jempolnya tinggi-tinggi, katakan semangat, semangat, semangat. Kita memuji Tuhan, kita meninggikan namanya, kita menikmati hadiratnya malam hari ini, amin. Amin. Mari kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, sebab malam hari ini kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang hadir langsung di tengah-tengah kami. Engkau Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus yang akan memimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Semua kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami jamahan Tuhan, sentuhan kasih-Mu dipenuhi dari sehari ke sehari di dalam Roh Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan merasakan kuasa yang dahsyat itu tinggal di dalam kami. Bapa, pimpin waktu kami Roh Kudus, sebab semua kami rindu, haus dan lapar akan Engkau, dan dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, dengan roh yang menyala-nyala, kami siap untuk bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk bernyanyi bagi-Mu Tuhan, dan kami percaya mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami, sebab Allah bertata atas puji-pujian umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap untuk menikmati Tuhan sama-sama dengan penuh semangat katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat, yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya, katakan sama-sama amin. Amin. Kita naikkan itu pujian sama-sama. Bila Tuhan bersama kita, bila Tuhan di pihak kita, maka siapa yang akan menjadi lawan kita? Amin. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Mari nyanyi sama-sama. Bagai Bapa melindungi anaknya, amin. Di dalam bahaya, katakan begitulah Engkau Tuhan. Takkan pernah tinggalkan diriku. Semua angkat tangan sama-sama dan serukan. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Sama-sama katakan gelap malam. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, di dalam hidupku. Katakan untuk kiri kanan dengan semangat. Takkan lagi menggetarkan hatiku. Angkat tangan dan katakan, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Mari angkat tangan dan nyanyikan. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Katakan di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Tepuk tangan sama-sama katakan, bila ku bersamamu, di dalammu, bila Kau di pihak kami Tuhan. Katakan di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. Tepuk tangan di atas kepala, silakan jemaat saja. Bila ku, katakan bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Tiada sepertimu,
pihak kita? Siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Amin. Amin. Serukan lebih dahsyat. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Oh haleluya, Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Seberapa banyak yang hari ini rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Katakan amin. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi di atas kepala. Amin. Amin. Percayalah bahwa malam hari ini kita pasti menikmati Dia. Kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu sejenak masing-masing kita. Oh Yesus, pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus. Orala kasyalabara. Kodibishiki nama yarala kataka bayarala bayarala. Yarala basyataka bayarala pataka bayarala kasy. Mari masing-masing kita malam hari ini, saya yakin dan percaya firman Tuhan berkata bahwa ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Maka malam hari ini siapa saja kita semua yang datang untuk mencari wajahnya, percayalah bahwa Dia pasti memberikan dirinya ditemui oleh setiap kita. Dan kalau Tuhan sudah hadir dan menjumpai setiap kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang sakit Dia sembuhkan, yang lemah Dia kuatkan, yang susah Dia hadirkan. Kita dipenuhi di dalam Roh, sebab kuasanya yang memimpin kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari serukan sama-sama, katakan haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Menyatakan kuasa-Mu di tengah kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Syukur dan sembah hanya bagi-Mu Bapa, hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima, sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian, segala hormat, segala kuasa di bumi, di surga. Hanya Engkau Yesus.
menuju hanya kepadamu Yesus Tuhan.
Katakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Hirana Masih. Shana barala bataka hinarala kashanta kabayarala orala kashana. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Katakan ya Allah, ku nyanyikan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Nama-Mu selalu. Katakan semua lidah, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh, terima kasih. Kau yang terindah
sembah Kau ya Allah, aku sembah Engkau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Katakan semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sama-sama angkat tangan dan dengan segenap hatiku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur. Mari sidang jemaat nyanyikan dengan segenap hati. Kami sembah, kami sembah. Katakan semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Nyanyikan lagi. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur. Katakan menyembah Yesus Tuhan. Katakan ku sembah Engkau. Ku tinggikan namamu selalu. Mari angkat tangan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Mari sidang jemaat saja, sidang jemaat saja serukan dengan segenap hatiku. Tiada lutut yang tak bertelur. Katakan menyembah Yesus. Mari nyanyikan lagi. Kami sembah Kau Yesus ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Sidang jemaat saja angkat tangan. Saya berikan kesempatan kita semua mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu, pandang Dia dan katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Katakan tiada lutut yang tak bertelur.
kita sama-sama mengambil momen ini. Masing-masing di tempat kita berdiri, kita berlutut di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita berlutut dan kita mengangkat tangan di hadapan Tante. Musik terus mengalurkan pujian ini. Biar musik yang mengalurkan dan hati kita yang menyanyikannya untuk Tuhan dengan berlutut dan dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kami sujud malam hari ini di tanah-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari masing-masing kita ambil waktu sujud di kakinya, sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada tempat di hadapan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Peluk kakinya, peluk Dia, dan katakan, Yesus Tuhan, ambil momen ini, jangan lewatkan. Seperti wanita yang datang dan mengurapi kaki-Mu Tuhan, malam hari ini kami datang Tuhan, membasahi kaki-Mu dengan air mata kami, menyekanya dengan rambut kami, dan mengurapi kaki-Mu dengan minyak Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan hidup kami, Engkau yang telah mengangkat kami dari kegelapan, mengangkat kami dari lubang. Engkau yang menyembuhkan sakit kami. Kami berhutang nyawa terhadap Engkau Tuhan.
Haleluya. Shikini kindi atakane biyoku shene beyele la batakane do sende beyarala kere kesini biyere libiti arala base. Nikmati dia, jangan lewatkan kesempatan ini sebab dia ada di hadapanmu masing-masing, di hadapan kita masing-masing. Jangan lewatkan, peluk kakinya dan jangan lepaskan, peluk dia dan jangan lepaskan. Daralah kasih kenapa daralah kata kabaya daralah masya daralah kami mengasihi-Mu Tuhan. Hati kami ingin mengenal lebih lagi. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Engkau lihat hati kami Pak. Mari masing-masing kita jangan lewatkan kesempatan ini. Sujudlah di kakinya. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami. Engkau lihat isi hati kami Tuhan. Engkau lihat isi hati kami Tuhan. Idarala pataka bayarala pataka bayarala pasyataka. Darala pasyataka bayarala. Yes Lord, amen. Amen. Yes Lord Jesus, amen.
kanan, katakan, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari nyanyikan sekali lagi sama-sama. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku. Kalau ada pesan Tuhan yang mau disampaikan dan dinyatakan hari ini, kami siap mendengar suara-Mu Tuhan. Katakan, ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Engkau tahu sampai kedalaman isi hati kami. Sebab firman Tuhan berkata bahwa dalam laut dapat diduga, tapi hati orang siapa? Tapi Tuhan menyelidiki sampai ke dalam hati kami. Engkau berkata, Tuhan, dalam Yeremia 17, Bapa, Engkau lihat hati kami malam ini. Tidak ada satupun tersembunyi di hadapan Tuhan malam ini. Ya, Mari Roh Kudus, Engkau berbicara apa yang Kau mau lakukan dan apa yang Kau mau kami kerjakan. Kami siap mendengarkan suara-Mu, Bapa. Bicara buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Di dalam kitab Rut pasal yang pertama, di ayat yang ke-16 berkata demikian, sampai dengan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahku lah Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Begini kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya Tuhan. Jadi waktu malam diajak kita nyanyi tentang hatiku mengasihi engkau, hatiku mau mengerti, dan seterusnya. Sebelum mulai nyanyikan ini, saya duduk diam situ. Roh Kudus berbicara tentang komitmen, keputusan kita di dalam mengikut Tuhan, melayani dan menyembah Dia. Tidak bisa ditawar lagi. Seorang Rut, dia dengan saudaranya, saudara ipar namanya Orpa, ada dari bangsa Moab. Dia menikah dengan anak Naomi dan Elimelek. Nah, setelah Elimelek meninggal, suami-suami mereka meninggal, tinggal Rut, Orpa, Rut, dan Naomi, ibu mertuanya. Dan Naomi berkata kepada kedua anak mantunya, Orpa dan Rut, sudah kami kembali ke orang wargamu, ke bangsamu, ke Allahmu. Mereka menangis, dan akhirnya dalam cerita dikatakan
Orpa ngambil keputusan kembali kepada bangsanya, kepada Allahnya, kepada keluarga. Tapi Rut membuat perkataan luar biasa. Tadi waktu saya diam, saya nangis. Iya, seorang wanita Moab, bangsa yang tidak mengenal Allah, dia berani mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada Allah yang hidup. Sebenarnya dia juga mengalami kepahitan hidup. Ayah mertuanya meninggal, suaminya meninggal, bahkan saudara suaminya meninggal, bahkan Orpa juga meninggalkan dia dan mertuanya. Hanya tinggal dia dengan Rut. Bisa saja dia tinggalkan Naomi. Dia kembali ke bangsanya, kembali ke keluarganya, kembali ke Allahnya. Saya percaya dan saya renungkan ini, pasti keluarga Rut pun berkata, nah itu kamu sudah ambil keputusan yang salah, menikah sama orang Israel, menyembah Allahnya Israel. Pasti ada perkataan itu dari keluarganya Rut. Tapi Rut, dia punya satu komitmen, satu keputusan, sehingga dia berkata dengan tegas, ya. Pada waktu Naomi berkata demikian kepadanya, berkata Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi Rut berkata, tadi saya baca bahwa tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ini satu keputusan, satu sikap komitmen yang luar biasa yang Rut ambil. Dikatakan, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ini satu keputusan, satu komitmen yang tidak lagi oleh Rut. Dan dia betul buat komitmen, sehingga dia berkata, di mana engkau mati aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, keputusan komitmen yang luar biasa. Nah, yang perlu kita lihat kembali malam hari ini, komitmen apa yang kita sudah buat dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kita merasa pahit hati, kecewa, banyak hal yang sudah kita rencanakan, kita membayangkan tidak terjadi sama sekali. Mungkin kita berkata, saya pernah mengalami pahit hati, tapi menurut sebenarnya alami itu lebih dari kita. Tapi Rut tetap berkata, Allah mula Allahku. Seorang perempuan Moab yang tidak mengenal Allah, katakan bangsa kafir, bisa ambil keputusan. Kalau saya mau katakan, seperti Roma pasal 4 berkata, sekalipun Rut tidak punya dasar untuk percaya, tapi dia percaya. Seperti Abraham, Rut tidak punya dasar. Saudara dan saya punya dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dia telah mati dan berkorban untuk kita. Kenapa kita tidak komitmen dengan dia? Mari kita kembali kepada kasih kita mula-mula. Kita berkomitmen, Tuhan, sekalipun apapun yang terjadi, aku tetap akan menyembahmu, aku tetap akan mencintai, mengasihimu, aku mau mengerti hatimu, dan aku mau mengerti kehendakmu, dan aku mau lakukan sekalipun harganya mahal. Amin. Malam ini lihat hati-hati kita masing-masing. Hati-hati dengan komitmen kita. Mungkin kita berpikir, masa depan saya bagaimana? Apakah saya mau masa depan di gereja ini, di panti, atau di mana? Saya mau katakan, Allah kita, Yesus Kristus yang hidup, tidak dapat dibatasi oleh situasi, kondisi apapun juga, dan tempat yang bagaimanapun tidak bisa membatasi kuasa Tuhan untuk menolong kita. Amin. Amin. Mari kita mau lihat malam hati kita masing-masing. Cari Tuhan selama dia berkenan, berseru kepadanya. Komitmen saya mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya mau hidup kudus, saya mau takut, mau taat.
Saya tidak melihat manusia, saya memandang pada Yesus. Khotbah Pak Reza berkati saya pribadi tentang ketaatan. Ketaatan juga bicara tentang komitmen. Kasih kita kepada Allah, apakah 100%? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, atau hanya kalau perlu? Mungkin ayah kita, ibu bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Renungkan ini betul-betul. Buat komitmen dengan Tuhan, buat komitmen dengan Tuhan. Banyak anak Tuhan, orang percaya hamba Tuhan sekalipun, berubah pandangannya kepada Allah karena situasi dan kondisi. Bisa karena pekerjaan, bisa karena pikiran masa depan. Tapi saya mau katakan, seperti Ayub berkata, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Setelah kita mau taat, setia, buat komitmen, ambil keputusan. Malam ini Tuhan, aku mau lebih lagi, dekat, melekat, intim mengasihi Engkau. Apapun terjadi, aku tetap melekat kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan, tadi sementara kita menyembah, Lani lagi nyanyi yang tadi itu, ku sembah kau. Tiba di slide di depan bahwa pada waktu Lani umur berapa tahun nyanyi di stand lagu ini, ya kan? Nah, itu masih SD berapa itu? Dia pakai baju baju celana ya, warna kembangnya pink, terus dasarnya pink muda, kembangnya pink tua. Itu begitu jelas, seolah-olah Tuhan bawa mama kembali untuk melihat pada waktu pertama kali Lani tampil di stand dan masih SD, dia nyanyi ya. Lalu sudah itu Roh Kudus bicara kepada mama begini, kamu tahu enggak, di umur segitu ya, dia sudah melayani aku. Dan sejak dia dalam kandunganmu, kamu sudah tumpang tangan doakan dia, mempersembahkan dia untuk aku. Bertahun-tahun sudah dilewati, tapi hari ini kamu melihat apa yang kamu persembahkan untuk aku, anakmu. Sekarang dia berdiri di depan kamu, di depan aku, di depan semua, dan dia melayani aku ya. Seperti Ishak dipersembahkan kepada Tuhan oleh Abraham. Tuhan meminta Ishak, kemudian Abraham dengan rela, dengan penuh sukacita, dengan ketaatan mutlak tunduk kepada permintaan Tuhan, firman Tuhan, dan dia mempersembahkan Ishak di atas mezbah dengan segenap hati. Tapi pada saat itu Tuhan menguji Abraham, dan setelah Tuhan melihat bahwa hati Abraham sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau mempersembahkan anaknya, lalu Tuhan menyediakan anak domba yang tambun, dan domba itu dipersembahkan menggantikan Ishak. Kemudian Tuhan mengadakan ikatan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya ya. Oke, Mama baca sebentar ya. Dan ini pesan Tuhan untuk kita jemaat Tuhan di malam hari ini.
sampailah, Kejadian pasal 22 ayat 9, mau dimulai dari ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Jadi Tuhan itu menyatakan bahwa kalau ada di antara kita yang dipanggil oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, atau kita sebagai orang tua yang sudah mempersembahkan anak kita, harus mempersembahkan setiap anak-anak kita dari dalam kandungan, ya, sampai mereka dewasa. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah, sekalipun lewat jalan yang berliku-liku, lihat tantangan, proses ujian, tetapi Tuhan pasti akan menepati janji. Tuhan melihat orang tua, melihat anak-anak, melihat setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan rela mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada upah yang menanti di depan sana. Tuhan pasti bertanggung jawab. Tuhan pasti membuktikan untuk kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang terikat dengan janjinya, dan Dia pasti menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Untuk itu sekarang kalau ada yang anaknya atau dia sedang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, baik di mana saja maupun di gereja ini, jangan sampai ya memikirkan bahwa aku kalau melayani Tuhan di sini dapat apa, ya kan? Tuhan, kalau aku mempersembahkan hidup untuk melayani Engkau, nanti bagaimana masa depanku? Percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia pegang hari esok, dan Dia berkuasa untuk memberkati. Dia berkuasa untuk menggenapi janji-Nya. Percayalah kepada Tuhan dan setialah, ya. Baik anak-anak yang ada di panti, kita sudah melihat bahwa yang setia, akhirnya mereka toh juga diberkati Tuhan. Tuhan menyediakan masa depan mereka, ya. Dan untuk kita semua yang hadir di malam hari ini pesan Tuhan yang sangat kuat, ya. Tangkap itu, terima, pegang itu sampai Tuhan membuktikan di dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa kita semua, anak-anak kita, keturunan kita akan diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yesus memberkati.
selanjutnya Rut diberikan jodoh, yaitu Boas, dan akhirnya dari keturunan Rut lah lahir Yesus Kristus. Dan Rut dan Boas adalah nenek moyang daripada Yesus Kristus secara manusia. Kita lihat Tuhan tidak pernah gagal, ya. Abraham, Ishak dan seterusnya, kita lihat rencana tidak pernah gagal. Tapi tergantung saya dan saudara, hati kita. Mari kita persembahkan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Masing-masing berdoa, masing-masing buat komitmen malam ini, mau taat, mau persembahan terbaik, yang terbaik buat Tuhan. Jangan mandang manusia, pandang Tuhan. Tapi Yesus sudah berikan terbaik buat kita. Haleluya, 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 haleluya. Mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Sekali lagi, maka dengan sungguh-sungguh, hatiku dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kalbu, segenap kekuatan kita kan. hatiku mengasihimu, Mengasihi Engkau Tuhan. hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Masing-masing kita berdoa buat komitmen, keputusan dengan Tuhan. Rut ambil keputusan tetap menyembah Allah yang hidup. Abraham ambil keputusan untuk tetap mempersembahkan Ishak di Bukit Moria, dan Tuhan gantikan dengan seekor domba. Rut temukan suami, aku Tuhan, dan dari keturunan Rut lah maka lahirlah Yesus Kristus. Oh, luar biasa. Tuhan sedang mengerjakan rencana dalam hidup kita, masa depan kita. Tergantung kita hari ini dengan Tuhan. Masing-masing berdoa, dan saya akan berdoa buat saudara. Masing-masing boleh berdoa. Tuhan, kau melihat kami malam ini, masing-masing pribadi, tidak ada tersembunyi termasuk hamba-Mu malam ini, tempat ini, bahwa kami telanjang terbuka di mata Tuhan. Engkau tahu hati dan pikiran kami dan perasaan kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, bisa kekuatan? Tuhan tahu. Engkau panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Engkau bawa Rut dari bangsa Moab yang tidak mengenal Allah masuk dalam kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup, dan Tuhan kerjakan rencana-Mu. Engkau pun manggil kami dari masa latar belakang yang berbeda-beda, tapi kami tahu Tuhan malam ini bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami, dan Engkau sedang kerjakan terus dari saat ini sampai tergenapi dalam hidup kami. Kalau hari ini kami mengalami kepahitan, kekecewaan, mungkin ketakutan, kekhawatiran tentang masa depan kami, ampuni kami, kuduskan kami Bapa.
Kadang-kadang kami bingung ambil keputusan. Kami ingin tinggalkan Tuhan, kami ingin pergi ke tempat ini, kami ingin jauh. Tuhan, kami tidak mau seperti Yunus yang coba lari dari hadirat Allah dan pergi, tapi Tuhan kejar dia dan Tuhan bawa kembali. Tuhan, tolong kami malam hari ini, supaya keputusan komitmen kami adalah komitmen yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Jamah hati kami masing-masing malam ini semua Tuhan, tanpa terkecuali. Angkat kekecewaan, kepahitan, angkat ketakutan, kekhawatiran, dan biar kami berjalan dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Jamah kami, jaga kami dengan biji mata-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa domba Allah. Tidak ada seorang pun bisa menyentuh kami, siapa pun bisa menyentuh kami tanpa seizin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masa depan kami ada masa depan yang penuh harapan. Di dalam Yesus Kristus ada jaminan yang pasti. Terima kasih Bapak, berkati kami semua malam ini, tim musik, sound singer, semua tim multimedia, tim LCD, tim soundman, bahkan tim Satgas, dan kami semua yang hadir malam ini tanpa terkecuali. Hamba mohon Kau memberkati kami, menjaga kami bagian biji mata-Mu, tebus kami kuasa domba Allah, dan unitikan kami sehati. Komitmen tetap menyembah Tuhan, mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa, kami kekuatan kami, dan lebih lagi dalam masuk dalam hadirat-Mu, makin dekat, melekat, intim. Dan hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, hidup dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapak, berkati ini, dan berkati semua kegiatan gereja sepanjang minggu ini, doa puasa, doa pagi, ibadah mudah-mudahan, ibadah sekolah minggu, ibadah raya, mudah-mudahan Kau berkati. Terima kasih Bapak, setelah kebutuhan penyempurnaan sound system multimedia, Tuhan cukupkan. Terpujilah nama Bapak, berkati hiasan, berkati panti, berkati semua jemaat yang hadir malam di mana mereka beratun, jaga lindungi mereka yang sakit, sembuhkan namanya untuk kembali. Mereka juga PPA, mereka staf mentor yang ada. Terima kasih Bapak, ini roh tubuh jiwa kami taruh di atas mezbah-Mu, dan kami akan pulang. Kami mohon berkat dan perlindungan penyertaan Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai kita, dan kita akan berhasil dalam segala usaha pekerjaan kita, hidup kita, masa depan kita, studi kita, karena Tuhan yang memberkati dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.